Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Puji Tuhan, kita masih berjumpa kembali dalam ibadah di hari Minggu yang cerah dan ceria ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan begitu setia menjaga kita. Dan hari ini kita bisa menikmati udara yang segar dengan seluruh ciptaan Tuhan yang ajaib. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk berterima kasih atas segala kasih sayang Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memulai ibadah pada hari ini dengan berucap yang demikian. Ibadah remaja Minggu pada hari ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Haleluya, amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pada pagi hari ini tertulis dari Kolose 2 ayat 7a. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Amin. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga kita bisa kuat karena kasih dan kuasa Tuhan. Kita sebagai carang-carangnya harus menempel dengan kokoh pada pokok anggur kehidupan, agar kita bisa berubah dan sekaligus berbuah menjadi lebih baik. Tema ibadah kita pagi ini adalah menjadi remaja yang kuat iman. Mari kita pujikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pasti
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, karena segala kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita mengambil sikap berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali anak-anak-Mu datang menghadap kehadirat-Mu dan mengucapkan syukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dan berseru, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kami tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa. Salah dan dosa kami tiada pernah tersembunyi bagimu, dan kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, menyucikan kami, dan melayakkan kami. Bapa yang Maha Kasih, ajarkan kami juga untuk berani mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami, supaya tidak hanya sekedar menerima pengampunan, tetapi kami pun juga belajar mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Bapakku. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang tertulis di dalam Yeremia 33 ayat 8 yang demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Amin. Adik-adik, kami persilahkan duduk kembali. Remaja milik Kristus yang berbahagia, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang akan disampaikan oleh Bapak Dewan Hertanto. Tapi sebelumnya, marilah kita menyanyikan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah
Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon bimbingan dari Tuhan agar firman Tuhan berkenan di hati kita semuanya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau telah memperkenankan kami untuk beribadah saat ini. Kami yakin dan percaya ini semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir dalam tengah ibadah ini, baik kami pelayan maupun kami semua yang mendengarkan. Kiranya Engkau berkati dan biarlah firman-Mu hadir dan berkenan, sehingga kami mengetahui apa yang Kau kehendaki pada kami pada saat ini. Ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Silakan adik-adik mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Saya akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Demikian firman Tuhan. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkannya lah ia di sebuah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lalu firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya,
Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni Tugu Batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Amin. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Shalom. Ya, puji Tuhan bahwa kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tapi kita yakin bahwa pandemi COVID-19 pasti akan berakhir asal kita tetap lakukan 3M dan 2M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian apa? Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Apabila semuanya itu kita laksanakan di setiap tempat, dimanapun kita berada, kita yakin dan percaya bahwa COVID-19 pasti akan berlalu. Adik-adik remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita pada saat ini yang terambil dari kitab Kejadian 35 ayat 1 sampai 15 menceritakan bahwa Allah menyuruh keluarga Yakub pergi ke Betel agar mereka menjadi lebih taat kepada firman-Nya. Yakub yang menyadari kemerosotan rohani keluarganya memerintahkan semua anggota keluarganya untuk membuang semua dewa-dewa asing yang dipunyai di keluarga tersebut, dan itu yang menyebabkan kemerosotan rohani mereka. Dan setelah mereka membuang semuanya itu, maka terjadi pembaruan di keluarga Yakub ini. Keluarga Yakub kembali mengalami perlindungan, mengalami kehadiran Allah, menghadiri penyataan dan berkat Allah. Itu adalah konsekuensi dari kalau sudah menjadi pembaruan di dalam keluarganya. Janji dari perjanjian Allah dengan Abraham diperbarui melalui Yakub dengan pergantian nama Yakub menjadi Israel, yang artinya laskar Allah. Kemudian dari keturunan Yakub, yaitu 12 suku bangsa itu menjadi bangsa yang besar yang kita kenal saat ini. Adik-adik remaja yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan iman keluarga kita masing-masing? Mungkin keluarga kita tidak separah Yakub, tidak dikejar-kejar sama kakaknya karena Yakub telah mengambil hak kesulungan dari kakaknya. Tapi kita tahu bahwa masing-masing keluarga mempunyai permasalahan tersendiri, bahwa keluarga selalu agar diperbarui imannya kepada Tuhan, sehingga keluarga tersebut makin terberkati. Termasuk adik-adik remaja sekalian adalah anggota dari keluarga tersebut, selain orang tua dan saudara-saudara adik-adik. Di dalam keluarga perlu penguatan iman, yaitu antara lain yang pertama, membuang atau menghindari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah di dalam hati kita. Kita diharapkan membuang keyakinan yang tidak bersumber kepada Yesus Kristus. Seringkali di dalam keluarga apabila terkena musibah, mereka lari kepada orang tua, lari kepada dukun, lari kepada siapapun juga yang bisa dimintai pertolongan untuk mengusir roh jahat dan sebagainya. Dan itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, khusus remaja ini, bagaimana kami menekankan bahwa dewa-dewa lain itu diharapkan jangan sampai adik-adik itu menganggap sepele, terutama di dalam mencari calon pasangan hidup. Seringkali kita menganggap sepele bahwa wah, kami hanya teman biasa, kami hanya bergaul seperti biasa. Lama-kelamaan apa? Falling in love. Ya. Kalau sudah jatuh cinta, lupa
bahwa itu tidak seiman dengan kita. Akibatnya apa? Oh, enggak apa-apa, nanti kalau sudah menikah pasti dia akan kembali ikut saya, ikut Kristen. Ada lagi yang lain, enggak apa-apa saya keluar Kristen dulu, setelah menikah nanti saya akan kembali kok. Ingat, jangan sepelekan hal ini. Tuhan akan berkata lain apabila adik-adik menyepelekan dari hal tersebut. Itu yang pertama, yaitu membuang atau menghindari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, menjaga kesucian pribadi. Kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Maka jangan mencemari diri kita atau coba-coba mencemari dengan menuruti hawa nafsu kita atau kesenangan dunia yang bersifat sementara, seperti penggunaan narkoba, seperti pergaulan bebas atau free sex. Itu tidak diperkenan oleh Allah. Itu akan mencemarkan diri adik-adik sendiri, dan itu tidak diperkenan oleh Allah. Sekali lagi ingat, jangan mencemari hidup pribadi adik-adik sekalian. Yang ketiga, mengadakan persekutuan pribadi atau berkelompok dengan Allah melalui doa dan ibadah yang dilakukan secara rutin. Hal ini adalah membina hubungan kita dengan Allah. Kita akan lebih dekat dengan Allah, lebih akrab kepada Allah. Apakah ibaratnya kalau kita akrab dengan Allah? Kalau kita akrab dengan Allah, apabila kita jatuh, Tuhan akan menopang kita. Kalau kita melenceng, kita akan dibenarkan oleh Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita semua, karena kita akrab dengan Allah. Yang keempat, diharapkan kita menjalankan hidup berdasarkan firman Allah dengan cara menjauhi larangannya dan menuruti segala perintahnya, agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hati Tuhan. Kita jangan berkata bahwa saya beriman pada Yesus, tapi tingkah laku kita tidak ngristeni, kasarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah bukti saksi yang tidak benar. Oleh karena itu, kita menunjukkan pada dunia bahwa kita anak-anak Tuhan, kita beriman pada Tuhan kalau kita menjauhi larangannya dan menuruti firman-firmannya. Adik-adik remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita memperbarui iman percaya keluarga kita masing-masing melalui apa? Melalui diri kita sendiri dulu. Setelah kita, kemudian orang tua, keluarga kita mengetahui bahwa kita menjadi kuat, mereka juga akan melihat kita dan mereka juga akan menjadi kuat. Kita yang telah beriman, kita menjadi saksi dalam keluarga tersebut. Sehingga keluarga tersebut sama-sama beriman, menguatkan imannya, sehingga keluarga tersebut menjadi saksi dalam masyarakat sekitarnya. Biarlah kehidupan keluarga Yakub menjadi teladan bagi kita semua untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kita menunjukkan ketaatan dan kesetiaan Tuhan itu dengan melakukan kehidupan kita sehari-hari yang seturut dengan firman-Nya, sehingga orang lain tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik yang remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita semua menjadi berkat bagi orang lain, kita semua menjadi teladan bagi orang lain, tapi kita harus memperbaiki diri kita sendiri dulu. Kita bertaat kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Biarlah kita nanti tetap setia dan taat sampai akhir nanti. Karena apa? Karena iman kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi remaja yang kuat imannya dan menjadi teladan bagi orang lain. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau telah menyertai ibadah ini hingga saat ini. Kami yakin dan percaya ini semuanya karena kasih-Mu kepada kami. Ya Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu remaja ini kuat iman, sehingga kami anak-anak-Mu ini menjadi saksi-Mu dalam keluarga maupun dimanapun kami berada. Ya Bapa, biarlah firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah di mana kami berada. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai para pemimpin kami. Biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil itu seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak pribadinya atau golongannya. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Jember. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta, Penatua Diaken, Guru Injil, Vikar, dan semua yang ikut dalam membangun gereja kami ini, terutama kami para pamong. Biarlah kami dapat melayani anak-anak-Mu, baik tingkat balita, pratama, madya maupun remaja. Kami yakin Engkau memberikan kekuatan kepada pribadi-pribadi yang campur tangan dalam kegiatan gereja ini beserta keluarganya. Kami juga menyerahkan tim multimedia sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karena ini talentanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga menyerahkan adik-adik kami untuk kenaikan kelasnya, rencana untuk belajar di jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan dan kemampuan, biarlah mereka dapat bersaksi melalui belajarnya dimanapun mereka berada. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami, orang tua kami yang dalam keadaan lemah fisik maupun dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau menyertai dan memberkatinya. Biarlah melalui para medis, obat-obatan yang diminumnya maupun perawatan serta cinta kasih dari keluarganya, kiranya saudara kami dapat sembuh seperti sedia kala. Demikian ya Bapa, seru dan permohonan kami ini yang kami naikkan dengan percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Allah Bapa telah banyak memberkati kepada kita berkat yang melimpah. Udara yang segar, kesehatan, kepandaian, dan masih banyak lagi. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengucap syukur senantiasa dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Diiringi dengan pujian, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jamalah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa percaya bahwa Engkau selalu memberkati dan mencukupkan kebutuhan kami. Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami dengan menghaturkan persembahan ini. Dengan sukacita dan kesungguhan hati, kami mempersembahkannya. Kiranya Engkau berkenan menyucikannya, sehingga berguna sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara kami yang bertugas mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Demikian seru permohonan kami yang kami haturkan demi menyebut nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini segera berakhir. Marilah kita tetap menyerahkan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada tuntunan Roh Kudus yang akan senantiasa membimbing, menyertai, dan memberikan penghiburan kepada keluarga kita hari demi hari. Ada sebuah berita pengutusan buat kita semua yang tertulis dari Amsal 23 ayat 18 yang demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Tuhan Yesus begitu setia. Tuhan akan menyertai perjalanan keluarga kita selamanya. Jadi, janganlah takut dan gelisah. Kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan, Kau Gembala Kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, Kau teringgap kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, Kau teringgap kasih-Mu. Ibadah kita pada saat ini usai, marilah kita akhiri dengan kita mohon berkat pada Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Untuk itu, adik-adik kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian tadi ibadah kita pada minggu hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.